Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah jumpakan kita lagi pada series berikutnya. Yakni masih di series ternyata temanya masih ada hubungannya dengan tema sebelumnya, yakni berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika kita membaca sirah perjalanan hidup beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata disebutkan di dalam hadis, beliau dalam tanda kutip pernah berdusta sebanyak 3 kali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakdzib Ibrahim alaihi salam illa salasa kadzabatin. Sintaini minhuna fi dzatillahi azza wa jal. Qauluhu inni sakimun wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hada. Wa qala bainahu wa dzata yaumin wa sarah id ata ala jabbarin minal jabbabirah faqila lahu inna hahuna rajulan ma'ahu imra'atun min ahsanin nasi fa arsala ilaihi fa sa'alahu anha faqala man hadhihi qala ukhti. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. 2 di antaranya adalah dalam masalah zat Allah Azza wa Jal, yaitu ucapannya inni sakimun, sesungguhnya aku ini sedang sakit. Ini ada di dalam surah As-Saffat ayat ke-89. Dan bal fa'alahu kabiruhum hada, akan tetapi patung yang besar inilah yang melakukannya. Ini ada di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-63. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, suatu hari dia sedang bersama dengan Sarah, istrinya, saat beliau datang kepada seorang raja yang zalim. Lalu raja tersebut diberi informasi bahwa akan ada seorang laki-laki bersama seorang wanita yang paling cantik. Maka diutuslah seseorang menemui Ibrahim. Lalu utusan itu bertanya kepadanya, siapakah wanita ini? Ibrahim menjawab, dia adalah saudara perempuanku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi awalnya Nabi Ibrahim alaihi salam ini tinggal di Babilonia. Kalau sekarang namanya Irak. Beliau tinggal di sana, berdakwah di sana. Penduduk di sana juga menyembah sebagaimana bahasan kita sebelumnya, yakni menyembah bintang-bintang, bulan, matahari. Kemudian mereka simbolkan dalam bentuk patung-patung. Dan tidak bertambah orang yang beriman kepadanya kecuali 2 orang, yakni Sarah sebagai istri beliau, nantinya menjadi istri, dan Lut yang merupakan keponakan beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Sarah ini adalah anak dari pamannya, sehingga hubungannya dengan Nabi Ibrahim adalah sepupu beliau Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak tambah, cuma 2 orang itu. Nah, ini cerita sebelum menjadi suami istri ya. Jadi awalnya Nabi Ibrahim alaihi salam ini beliau datang ke Syam menemui pamannya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim melihat bahwa sepupunya ini, Sarah ini ternyata sangat cantik, baik dari sisi kepribadian maupun secara paras. Nah, akhirnya Ibrahim dinikahkan dengan sepupunya ini, Sarah, lalu menikahlah mereka berdua. Setelah menikah, karena di Babilonia ini dakwahnya tidak berkembang, akhirnya mereka ini pindah ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Di sana mereka berdakwah dan ternyata di sana mereka menetap di daerah yang bernama Haran.
Ternyata di sana penduduknya juga sama sebagaimana yang di Babilonia, yakni mereka juga menyembah bintang-bintang, bulan, matahari, dengan adanya patung yang dijadikan simbol-simbol. Terus Nabi Ibrahim tidak lelah berdakwah kepada kaumnya, sampai akhirnya tiba masa paceklik, jadi terjadi kekeringan. Akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah ke Mesir. Nah, kepindahannya ke Mesir ini ternyata nanti ada cerita yang menarik di sini. Jadi di Mesir ini ternyata ada seorang raja yang dikenal sangat menyukai wanita-wanita cantik. Nama raja Mesir ini adalah Amr bin Amru al-Qais bin Mailun. Sarah ini ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan parasnya yang cantik. Jadi disebutkan oleh Ibnu Abbas melansir dari kitab Tarikh Madinatu Dimashq. Itu disebutkan bahwa Allah telah membagi keindahan ke dunia ini sebanyak 10. 3 yang pertama itu untuk Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. 3 yang kedua itu untuk Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian 3 yang ketiga ini untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang 1 terakhir untuk manusia seluruhnya. Jadi Sarah ini memang mempunyai kelebihan, yakni parasnya yang cantik. Karena itu Ibrahim merasa was-was, karena tahu bahwa di negeri Mesir ini rajanya sangat gemar, sangat suka dengan wanita-wanita yang cantik. Karena itu dia berstrategi, harus pandai-pandai ketika ditanya nanti oleh Raja Mesir atau orang yang akan menanyainya jika ada orang bertanya terkait Sarah yang bersama dirinya. Karena apa? Karena di situ jamaah diketahui bahwa kalau wanita yang bersama seseorang itu adalah istri dari orang yang ditanyakan, maka akan direbut, akan dipaksa untuk bercerai dengan istrinya tersebut. Kemudian kalau dia ternyata saudaranya, maka tidak akan diambil oleh raja tersebut. Nah, karena itu ketika mereka sampai di negeri Mesir ini, para telik sandi atau intel itu katakanlah, itu mengetahui bahwa ternyata Sarah bersama Ibrahim itu telah sampai di negeri Mesir. Kemudian disampaikanlah berita ini kepada raja yang dolim ini. Kemudian raja mengutus salah satu orang kepercayaannya untuk menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditanyakanlah perihal Sarah ini. Ditanyakanlah siapa perempuan ini. Kemudian Ibrahim menjawab, dia adalah saudariku. Nah, agar Sarah tidak bingung, maka diterangkanlah bahwa ucapan ini untuk melindungi dirinya. Karena kalau dijawab Sarah adalah istrinya, maka nanti bisa diambil paksa oleh raja yang dolim ini. Kemudian Sarah diminta untuk menghadap Raja Mesir. Menghadaplah Sarah ke sana. Nah, begitu Raja Mesir ini melihat Sarah, dia langsung tertarik. Dengan serta-merta dia berusaha memeluk Sarah. Tetapi qadarullah, dengan izin Allah dan karena Sarah sejak masuk ke istana itu dia senantiasa berdoa kepada Allah agar menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatannya. Akhirnya ketika akan dipeluk oleh raja yang dolim itu, tiba-tiba tubuhnya kaku. Tangannya tidak bisa digerakkan. Seketika itu dia berkata kepada Sarah, memohon kepada Sarah, tolong doakanlah aku kepada Allah agar dia melepaskan kunciannya ini. Sarah berdoa, kemudian kunciannya lepas. Raja itu berusaha memeluknya lagi, kaku lagi, sampai beberapa kali. Akhirnya di kali yang terakhir Raja Mesir mengatakan bahwa tolong lepaskan ikatan ini, aku tidak akan mengganggumu. Nah, yang terakhir ini Raja Mesir ini menepati janjinya, dia tidak mengganggu Sarah. Akhirnya dia katakan kepada pengawalnya, kembalikan dia kepada Ibrahim. Dia bukan seorang wanita, ini adalah setan begitu.
Kemudian sebagai hadiah, karena Raja Mesir ternyata juga kagum dengan perlindungan Allah kepada dirinya, diberikanlah seorang budak bernama Hajar. Inilah yang kemudian pada kisah sebelumnya saya sebutkan, dia menikah dengan Ibrahim karena Sarah merasa dirinya sudah tua, tidak bisa memberikan keturunan. Akhirnya menikahlah dengan Hajar dan dikaruniailah seorang anak bernama Ismail. Walaupun nanti pada episode berikutnya Sarah ini 12 tahun selang setelah Ibrahim dan Hajar punya anak Ismail, Sarah itu bisa hamil dan memberikan keturunan kepada Ibrahim yang kita kenal dengan Nabi Ishak. Jadi itu kisahnya bagaimana Ibrahim pernah berdusta. Tadi yang pertama adalah di dalam hadis disebutkan ketika dia mengatakan ini sakim, saya sakit. Kisahnya yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu diajak oleh kaumnya untuk sama-sama beribadah menyembah berhala-berhala pada suatu hari raya besar. Dia menolak. Nah, ketika dia menolak itulah dia melancarkan aksinya untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat ibadah kaumnya ini. Dia hancurkan, dia sisakan satu. Nah, satu yang besar ini dikalungkan di lehernya, dan ketika dia disidang diadili, dia katakan bahwa kebohongan yang kedua dalam tanda kutip, bukan aku pelakunya adalah patung besar itu, dia yang melakukannya. Nah, yang ketiga adalah tadi perkataan bahwa Sarah dianggap sebagai ukhti, sebagai saudaraku. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah Nabi Ibrahim ini benar-benar berbohong, sementara Nabi itu kan terhindar dari hal-hal yang tercela seperti itu? Mereka adalah orang-orang yang siddiq, bisa dipercaya. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Nah, ini para ulama menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah siasat di dalam berdakwah. Kemudian yang dipakai adalah kata-kata tauriyah. Jadi para ulama mengatakan ini adalah tauriyah. Secara bahasa itu artinya menyembunyikan. Secara istilah adalah perkataan yang maknanya itu lebih dari satu, bermakna ganda. Jadi orang yang mendengarkan itu mengira maksudnya A, padahal yang dimaksud oleh yang mengatakan adalah B. Misalnya begini. Misalnya ketika kita kedatangan tamu dan kita merasa sedang tidak ingin menerima tamu karena lelah atau sebagainya. Kebetulan waktu itu kita misalnya duduk di teras rumah. Nah, tamu yang dari kejauhan itu melihat kita. Ternyata kita itu sedang pegang gigi kita. Kemudian kita bilang, gigiku gitu. Nah, orang yang mau bertamu ini mikir, kok tuan rumah bilang gigiku, apa jangan-jangan dia sedang sakit gigi sehingga tidak bisa menerima tamu. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk bertamu. Nah, ini namanya tauriyah. Jadi maksud dari si orang yang mengatakan itu, dia cuma mengatakan gigiku, dia tidak berdusta. Ini adalah gigi beneran. Sementara orang yang mendengar menerimanya, dia sedang sakit gigi padahal tidak. Jadi ini namanya tauriyah. Atau ada lagi misalnya kisah dari sahabat Abu Bakar ketika melakukan hijrah bersama Nabi. Di tengah jalan itu Abu Bakar dan Nabi bertemu dengan seseorang yang hanya kenal Abu Bakar. Kemudian ditanya sama orang itu, man huwa, siapa dia yang bersamamu wahai Abu Bakar? Dijawab, huwa hadin, dia adalah seorang penunjuk, yahdinis sabila, dia menunjukiku jalan. Yang dipahami oleh orang yang berbicara dengan Abu Bakar itu bahwa Rasulullah ini adalah seorang penunjuk jalan yang menunjuki jalan kepada Abu Bakar. Tapi maksud dari Abu Bakar adalah Rasulullah ini adalah seorang penunjuk jalan menuju kepada kebenaran, menuju kepada tauhid, menuju kepada penghambaan yang benar, yakni menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilakukan Ibrahim itu adalah seperti itu, tauriyah. Ketika dia mengatakan saya sedang sakit, maksudnya ya dia sakit melihat kondisi kaumnya yang seperti itu, atau dia memang merasa sakit hatinya ketika dakwahnya itu tidak bisa berjalan dengan lancar karena umatnya masih menyembah berhala. Kemudian yang kedua, bahwa dikatakan yang pelakunya adalah berhala besar itu masih dengan
syarat bahwa kalau dia memang benar-benar dianggap Tuhan oleh para pengikutnya, oleh para orang-orang yang menyembah berhala, maka tentu dia bisa melakukannya. Kalau tidak, berarti dia bukan Tuhan sebagaimana klaim para penyembah berhala itu. Dan yang terakhir adalah ini adalah saudara perempuanku, maksudnya saudara dalam agama Islam, karena ketika itu tidak ada yang muslim selain mereka berdua. Jadi ketika dikatakan ini adalah saudara perempuanku, maksudnya saudara perempuanku di dalam agama Islam. Karena waktu itu semuanya menyembah kepada berhala, semuanya menyembah kepada selain Allah. Nah itu kita bisa mengetahui ternyata di dalam hadis yang disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdusta, itu maksudnya dalam tanda petik bahwa itu adalah tauriyah, itu adalah strategi beliau, siasat beliau di dalam berdakwah dan dalam menghadapi orang-orang yang zalim. Itu saja, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.